Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita sore ini bersama dengan Bunda Ade dan Bunda Nelly nih. Bunda Nelly, tadi sempat mungkin masih ada beberapa jenis bahan makanan atau zat-zat yang mungkin belum tersampaikan kepada para pemirsa gitu. Boleh ditambahkan lagi informasi yang belum kita tahu? Oke, untuk makanan, Ya. terutama yang pewarna. Oh ini ya, Kan warna. kalau makanan diwarnai merah, kuning, hijau, itu kan menarik jadinya. Nah kalau bukan untuk pewarna makanan, jangan sampai dipakai. Karena apa? Ada yang bubuk itu loh, itu sebenarnya untuk pewarna tekstil. Tapi Manfaatnya, tapi digunakan untuk pewarna makanan. Bayangkanlah apa yang terjadi dengan usus kita dan organ-organ kita, nanti akan jadi pemicu. Kalau makan sekali sih mungkin belum kejadian, tapi itu berulang menumpuk, itulah yang akan menjadi pemicu daripada sel-sel kanker. Jadi mohon nanti pemirsa jangan lagi pakai yang bubuk untuk pewarna. Itu kan ada sasetnya, sedikit saja ditaruh akan merah semua, akan kuning semua, akan hijau semua. Yang seperti itu jangan lagi baiknya dipakai. dengan Gincu namanya. Nah, gincu. Bahasa Bengkulunya gincu. Yang seperti awamnya orang tahu gitu Iya. ya. Jadi kan memang ada pasta untuk makanan. Nah, itu boleh untuk makanan. Memang khusus untuk pewarna makanan. Kemudian apalagi makanan instan tadi sudah disebutkan oleh Bunda Ade. Ada lagi yang suka alkohol. Nah, itu juga jadi pemicu Penyebab ya, termasuk perokok. Rokok. Nah, ya. Jadi itu tadi perokok itu bukan hanya yang merokok. Keluarga yang Bisa kena. perokok pasif, Pasif, ya? itu Bisa. itu akan lebih Paru-paru kan? akan lebih susah dia, akan lebih menderita dia sudahlah tidak merokok tapi hanya mendapatkan dampaknya saja. Kemudian rokok itu di dalam ruangan itu tidak akan hilang dalam waktu Bau, iya. seminggu atau 2 minggu loh. Jadi misalnya nanti merokok Karena hanya di lengket kamar ya dia mandi, ya? yang itu yang tidak boleh. Karena apa? Nikotinnya. Nikotin dan zat-zat aditif Kimia. lainnya itu yang bisa jadi pemicu. Nah, tadi kan kita juga bagaimana sih nanti untuk mencegah jangan sampai nanti kanker itu akan ada, akan kejadian. Itu tadi tetap pelihara gizi. Ya, Jadi makan gizi makanan-makanan ya. seimbang. Itu kalau makan, kalau dulu kan sesudah makan baru kita makan buah. Ajaran Nabi kita makan buah dulu. Jadi perut kosong makan buah, terdetokslah daripada usus dan semua alat pencernaan kita. Nanti baru kita setengah jam setelah itu baru makan. Ya, karena diserapnya lebih lebih banyak ya Bun ya, Nah, zat ya, makanan yang kita makan. yang seratnya, yang Iya, apanya itu bisa untuk menjaga jangan sampai sel kanker itu bisa tumbuh. Artinya juga apa yang kita makan itu bisa jadi energi atau kesehatan bagi kita ataupun bisa jadi racun juga ya. Iya, jadi itu tadi Sumber penyakit dan sumber ini ya, sumber iya. energi ya mulut Jadi, kita sendiri. Ya dari bahannya, Iya, kemudian dari cara makannya, dari gaya pola dulu cara makannya. Kalau sudah makan baru nih cuci mulut pakai buah. Iya, Itu benar. kan zaman dulu. Sekarang tidak, buah dulu setengah jam setelah itu baru makan makan yang berat, makan apa segala macam itu. Kemudian jaga keseimbangan berat badan. Itu alhamdulillah Bunda dan bisa menjaga. Iya. kesehatan itu. Artinya jangan obesitas ya. Jangan obesitas. Nanti kalau obesitas itu kan isinya gula, lemak semua Bun ya. Mudah menumpuk. Itu insya Allah nanti banyak itu kanker ini, kanker itu akan bisa kita. Tapi kalau obesitas bukan hanya kanker ya, Bukan hanya semua kanker, bisa. diabetes bisa, hipertensi bisa, banyak penyakit yang akan jadi sasaran empuknya di sana. Kemudian apalagi kita maunya aktivitas fisik. Oke.
Jadi dari pola makan kita sudah bagus, aktivitas fisik kita bagus. Itu tadi kan sudah ada iklannya, air putih. Air putih Air kita hangat tuh bagus kan? kita minum secara teratur, paling sedikitnya 8 gelas dalam sehari, ya, seperti itu. Aktivitas itu 30 menit minimal. Cukup, ya? Itu dalam sehari itu harus kita lakukan untuk aktivitas aktivitas fisik kita Iya, oke, sehari-hari. baik. Mungkin kita beralih ke Bunda Nelly lagi nih. Bunda Nelly gitu kan. Tadi Bunda Ade salah, Bunda Ade. Bunda Ade salah satu mungkin dari makanan ini ketika pemilihannya udah tadi yang disebutkan Bunda Nelly, artinya cara pengolahan makanan juga. Ada yang mengatakan informasi nggak tahu mungkin mitos atau fakta bahwa kalau bakar-bakaran itu termasuk pemicu kanker. Itu benar nggak Bunda? Tergantung cara pengolahannya. Oh, iya, iya. Seperti itu. Kalau di restoran-restoran itu dia kan steril ya. Oh, dari iya, memakai bersih ya. alat-alatnya. Iya. Yang memicu itu ya bakar-bakar itu seperti misalnya kita pakai apa namanya tuh yang zaman dulu tuh Arang. Arang, ya. Arang di pinggir jalan tuh masak begini ya, Kipas, kipas, pakai kipas gitu kan, itu kan belum tentu ya di jalan raya itu kan debu ya. Nah itu memicu itu makanya kalau kita misalnya mau beli lihat dulu lokasinya dia aman nggak ya untuk kira-kira dimakan. Kalau misalnya jalan raya di depan itu dia itu kayak arang udah begini-begini kan. Wah itu Berarti artinya bisa menjadi mitos, bisa jadi fakta ya? bisa-bisa Ya, aja gitu. kan seperti Kayak itu. gitu ya. Terus, Artinya, lalu saya berpesan ini pada perempuan, Ya. ibu-ibu khususnya, ini agak sedikit negatif ya, tetapi ini harus saya sampaikan. Kalau ketika berhubungan suami istri, suaminya itu perokok berat, ya, setiap misalnya kewajiban yang namanya hubungan suami istri Iya, itu iya. dia harus cuci cepet. Kenapa? Rokok itu kan nempel. Iya, iya. Kan nikotinnya kan luar biasa itu kan. Jadi itulah kadang-kadang memicu kanker payudara. Nah, itu yang namanya berhubungan suami istri kan kadang-kadang kan lupa kan gitu. Nah, itu cepat walaupun itu suami kita. Itu cepat sudah melakukan misalnya kewajiban itu harus cuci bersih. Harus cuci bersih pakai sabun. Sebenarnya pola hidup sehatnya juga ya Bun ya? Iya, Kayak gitu ya? seperti itu. Nah, itu saya karena beberapa ikut seminar di Jakarta ya, berarti ini yang harus kita jaga gitu kan. Ada ciri-ciri yang harus kita selamatkan supaya tidak terkena penyakit kanker. Iya. Nah, kalau dari pengolahan sendiri baiknya gitu ya, baiknya sendiri dari Bunda Ade sendiri menyarankan untuk para pemirsa itu mengolah makanan seperti apa? Kalau ya itu tadi kalau mengelola itu yang makannya kalau bisa langsung habis seperti itu ya, jangan misalnya seperti kita dihangat-hangatkan sampai 3 kali 4 kali. Itu sering itu kan karena pelit tadi kan, nggak apa-apa sayang dibuang, itu nggak baik. Kenapa? Loh itu belum tentu tak ada ulat di dalam itu kan, Iya, seperti benar, itu kan. benar. Nah jadi ya harus dijaga seperti itu, Kebersihannya. kebersihan. Oke, baik ditahan dulu Bunda Tidak ya. enak lagi kalau lah banyak sering-sering. Benar. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.